Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulosari. Begini caraku masuk ke alam gaib, bagian 5 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak, memanggil nama Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng, Ajeng, teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Ampun Nyai, tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Bobby semakin melangkah ke arah barat. Suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke wajah nenek itu. Jangan mendekat, ancam Bobby. Namun tatapan si nenek itu kosong, seolah tak memperdulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah sebab nenek itu terus mendekati ke arahnya. Semua orang di gunung ini kualat, kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulosari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulosari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. Kualat, kualat kenapa? Bobby mengerutkan dahi. Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri, bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. Nyai Ratu gunung ini marah, lanjut Nyi Amah. Nenek tahu di mana Mira? Keponakan saya hilang di gunung ini, tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. Mira, dia ada di alam gaib. Kalau gitu saya mau masuk ke alam gaib, bagaimana caranya? Tanya Bobby.
Seketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia menggelengkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobi. Bobi mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tidak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai, penguasa Gunung Pulau Sari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobi menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobi mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobi lalu menghembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat, gumam Bobi. Ya, aku harus kualat. Dengan begini, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobi adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Curug Putri, gumam Bobi. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu, tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaannya bermunculan di benak Bobi. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobi melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobi, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobi pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobi berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobi tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di Curug Putri. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobi sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah dia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan, dia sampai berteriak menantang demit yang ada di Curug Putri. Namun, usaha Bobi nihil, tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobi berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa, Bobi ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobi mendapati dirinya di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana Bobi juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya, ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobi tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang dan saat itulah mata Bobi melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi dia sudah bangun, sedangkan sosok yang menyerupai Bobi masih tertidur pulas. Tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali, sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, sudah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun, kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok." Sosok itu malah tersenyum. "Ayo kita harus cari keponakanmu lagi, Mas, dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit, layaknya Bobi. Dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dum, lalu memasukkan ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobi itu pun punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng,
dia diikuti demit berontak mesum. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari 2. Begini caraku masuk ke alam gaib, bagian 5 ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.